Edwin Channel. Di sebuah taman yang berada di mansion milik seorang gadis bernama Deta Indah tampak berkumpul beberapa teman-temannya. Mereka tampak asik mengobrol, bercanda tawa, dan sesekali menjahili satu sama lain. Mereka merupakan karyawan di sebuah perusahaan besar. Tak lama kemudian Deta Indah mengatakan sesuatu yang membuat teman-temannya terkejut bukan main. Tatapan mereka seakan-akan bingung sekaligus tidak percaya. "Kenapa kalian menatapku seperti itu?" tanya Deta Indah dengan nada tenang. Sikapnya lebih tenang dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. "Tidak apa-apa," balas Serah. "Kamu yakin, Deta, rencana liburan kita mendaki gunung?" tanya Rahma. "Ya, aku yakin. Lagian sudah lama juga tidak mendaki," balas Deta Indah. "Terakhir kali mendaki 5 tahun yang lalu," ujar Ratna, Nis, Mega, dan Hana. Deta Indah menatap Hasmi, Alana, Ika, dan Kasya. "Kalian mau ikut kami mendaki juga?" tanya Deta Indah. "Tentu saja," balas mereka bersamaan. Normanita hanya tersenyum. Akhirnya mereka sudah menemukan tempat untuk berlibur. "Kita akan mendaki ke gunung mana?" tanya Normanita. "Ke Gunung Ciremai via Linggarjati," balas Deta Indah. "Baiklah, kami setuju." Deta Indah tersenyum. "Apa ada dari kalian yang sedang haid?" tanya Deta Indah dengan nada serius. Rahma, Serah, Nis, Mega, Ratna, Ika, Alana, Hasmi, Kasya, Normanita, dan Hana dengan kompak menggelengkan kepalanya. "Kami sudah selesai haid seminggu yang lalu." "Ah, syukurlah," ujar Deta Indah dengan nada tenang. "Kapan kita akan berangkat?" tanya Hasmi dan Kasya. "Bagaimana kalau hari Senin saja?" balas Deta Indah. "Kami setuju." Mereka pun tersenyum. "Sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing untuk meminta doa restu dan izin dari kedua orang tua," ujar Deta Indah. "Ya sudah, kami pulang dulu ya. Assalamualaikum," ujar Rahma. Rahma dan 10 temannya pun pergi. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Deta Indah tersenyum tulus. "Ya Allah, lancarkan pendakian kami pada hari Senin," ujar Deta Indah. Deta Indah pun masuk ke dalam mansion milik orang tuanya. Sesampainya di dalam, kedua orang tua Deta Indah tampak menghentikan langkah putrinya. "Ayah sama Bunda sudah mendengar rencana liburan kalian," ujar pria parubaya. "Apa ayah mengizinkan aku?" tanya Deta Indah. Sang ayah hanya menatap istrinya dan mengangguk. "Tentu nak, kami mengizinkan kamu," balas pria parubaya. "Tapi ingatlah selalu pesan kami, di gunung kalian hanyalah tamu. Bersikaplah selayaknya tamu yang baik. Jangan merusak atau mengotori tempat yang kamu pijak. Jagalah tingkah laku dan perbuatan. Jaga ucapan dan jangan bersikap sombong," ujar wanita parubaya. "Deta akan selalu ingat pesan kalian," ujar Deta Indah. "Satu hal lagi nak yang harus kamu ingat. Hormati pemilik tempat yang kamu kunjungi," tegas pria parubaya. "Baik, ayah. Aku akan ingat selalu pesan kalian," ujar Deta Indah. "Sekarang kembalilah ke kamarmu dan siapkan segalanya. Jangan sampai ada yang tertinggal," ujar wanita parubaya. "Baiklah, Bunda. Aku pergi ke kamar dahulu," ujar Deta Indah. Pria parubaya dan wanita parubaya itu hanya mengangguk lalu Deta Indah pun pergi. Sesampainya di kamar, Deta langsung mempersiapkan segalanya. Tas gunung, sepatu, sendal, jaket, jas hujan, perlengkapan lainnya. Seketika dia langsung teringat pada teman-temannya. Tanpa membuang banyak waktu, dia langsung menyapa temannya di grup WA yang dibuatnya. "Kalian diizinkan?" "Deta Indah, aku diizinkan." "Normanita, aku juga diperbolehkan." "Hasmi, Alana, Kasya, dan Rahma, alhamdulillah kami juga diizinkan." "Nis, Mega, Ratna, Hana, Ika, Serah, syukurlah kalau kalian diizinkan." Deta Indah, "Buat Hasmi, Alana, Ika, dan Kasya, kalau kalian belum paham bisa tanyakan kepadaku atau Deta,"
Normanita, apa yang dikatakan Norma benar. Besok pagi kita berkumpul di tempatku, karena hari Senin kita harus sudah mendaki. Deta Indah, aku sudah mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pendakian kalian pada ponsel kalian masing-masing. Oke, siap. Deta Indah pun tersenyum melihat perbandingan dirinya di grup WA. Besok adalah hari Sabtu dan perjalananku dan teman-teman akan dimulai, ujar Deta Indah. Deta Indah menatap arloji tangan miliknya. Sudah malam, ujar Deta Indah. Deta Indah tersenyum dan memutuskan untuk mengambil air wudhu setelah itu tidur. Dia tidak lupa membaca doa terlebih dahulu. Keesokan harinya, Deta Indah dan 11 temannya sudah berkumpul. Mereka tampak sangat semangat dan bahagia. Nak, barang-barang penting kalian tidak ada yang ketinggalan? Tanya Rena, bunda dari Deta Indah. Tidak ada, Bunda. Semuanya sudah siap dan lagi pula kami akan mengecek ulang setelah sampai di base camp Linggarjati, ujar Deta Indah. Ingatlah selalu pesan kami, nak, ujar Wahyu. Deta Indah pun mencium tangan kedua orang tuanya, begitu pula dengan 11 temannya. Kalau begitu kami pamit pergi. Assalamualaikum, ujar Deta Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, nak, ujar Rena dan Wahyu. Deta Indah, Normanita, Rahma, Sarah, Nis, Mega, Ratna, Alana, Ika, Kasya, Hana, dan Hasmi hanya mengangguk lalu mereka pun pergi dari kota Sukabumi, Jawa Barat menuju ke Kuningan, Jawa Barat menggunakan mobil milik kedua orang tua dari Rahma. Di sepanjang perjalanan mereka hanya bercanda tawa dan saling menggoda seperti biasanya. Mereka juga saling menceritakan memori masa kecil yang sangat indah. Dad, kita menginap di base camp 1 hari kan? Tanya Hasmi dan Alana. Ya kalian benar. Kita cek ulang barang bawaan kita, balas Deta Indah. Dad, kita beli logistik di pasar saja setelah sampai di Kuningan, ujar Rahma dan Normanita. Kalian benar. Kita lupa membeli logistik, ujar Deta Indah. Untung saja kita membawa uang masing-masing yang budgetnya sangat banyak, ujar Sarah dan Ratna. Aku dan Nis sudah membawa tenda, ujar Mega. Nanti kita bagi menjadi 2, ujar Normanita. Aku setuju, ujar Nis. Kalian istirahatlah. Setelah sampai kita akan berjalan-jalan sebentar di Kuningan lalu membeli logistik, ujar Deta Indah. Aku rindu suasana di kaki gunung, ujar Sarah. Sama seperti dirimu. Aku juga rindu dengan suasana dinginnya kaki gunung Ciremai, ujar Mega dan Ratna. Tanpa sadar mereka pun terlelap saat di perjalanan. Mereka tampak lucu dan manis, tidur saja berpelukan seperti Teletubbies. Tanpa mereka sadari ada sebuah mobil yang mengikutinya. Pak, tolong jalannya lebih cepat lagi, ujar gadis itu. Gadis itu bernama Citra, salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan yang sama seperti 12 gadis bersahabat itu. Sabarlah, Nona. Jalanan sedang macet, balas supir. Gadis bernama Citra itu hanya diam. Dia sangat kesal dan rasanya ingin mengomel terus. Sudahlah, Citra. Sebaiknya kita tidur saja, ujar Cika. Bangun, tegas Citra. Citra, aku mengantuk dan biarkan diriku tidur dengan nyaman, ujar Cika. Bangun Kebo, teriak Citra. Cika tampak kesal dengan sikap Citra. Oke baiklah, aku akan bangun, ujar Cika. Citra tersenyum puas dan mengusap rambut Cika. Pak supir, Anda lelet sekali, lihatlah mobil mereka sudah semakin jauh, ujar Citra. Pak supir itu hanya bisa bersabar dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hal itu membuat Citra senang bukan main.